sesuatu yang dahsyat yang akan terasa dalam hati kita setiap hari. Perasaan kita kepada Allah yang seharusnya, yang semestinya sebagai hamba Allah, yakni ketika kita sholat. Ketika kita sholat, berbagai ungkapan perasaan yang akan muncul dalam hati, dan itu jelas akan mempengaruhi hati kita, akan memberikan bekas kepada hati kita, akan membentuk hati kita, sehingga ketika hati kita sudah terbentuk, ini akan mempengaruhi terhadap aktivitas kita sehari-hari. Maka aktivitas kita sehari-hari itu bagaikan rukaan sujadan. Orang yang ruku sujud kepada Allah, kan memang hatinya sudah terbentuk. Dibentuknya dari apa? Ketika ia sholat. Mari kita sama-sama membahas sedikit cuplikan ketika kita akan ruku. Saat akan ruku, kita ucapkan takbir, Allahu Akbar. Saat kita ucapkan takbir Allahu Akbar, apa yang ada dalam hati kita? Ungkapan perasaan apa yang muncul dalam hati kita? Ungkapan perasaan yang ada dalam hati kita adalah perasaan memahabesarkan Allah, merasa diri kecil di hadapan Allah, bahwa diri ini hakikatnya tidak berdaya. Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, hakikatnya karena perkenan Allah. Jadi kita merasakan akan ketidakberdayaan kita ketika kita ucapkan takbir. Dan saat itu pun kita melakukan gerakan ruku, memperlihatkan bahwa kita dalam kondisi yang memang tidak berdaya di hadapan Allah. Dan ruku itu adalah bentuk simbolik. Bentuk simbolik apa? Bentuk simbolik bahwa kita menyerahkan diri kita, berserah diri kita kepada Allah sepenuhnya, tunduk patuh kita sepenuhnya kepada Allah. Nah, itulah bentuk simbolik dari ruku. Dan kita semakin menyadari dengan akan kemahabesaran Allah ini, dan kita pun dalam keadaan tidak berdaya di hadapan Allah, bahwa kita bisa, kita mampu karena perkenan Allah. Bisa kita bayangkan seorang profesor di malam hari, beliau itu masih membimbing mahasiswanya, calon doktor. Beberapa orang calon doktor dibimbing oleh beliau, seorang profesor, di malam hari. Di pagi hari stroke. Apa yang terjadi? Ilmu yang dimiliki oleh seorang profesor itu di pagi hari itu sudah tidak ada lagi, sudah hilang. Padahal dia seorang profesor, dia masih membimbing mahasiswanya calon doktor di malam hari, tapi di pagi hari ilmunya langsung hilang. Jadi itu artinya apa? Bahwa ilmu yang dimiliki itu semata-mata karena perkenan Allah. Bayangkan oleh kita, seseorang dia ahli bela diri, apakah itu dia karate atau silat, yang ia mampu memukul seseorang langsung roboh. Tapi ketika pagi harinya dia stroke, jangankan memukul, mengangkat tangannya juga tidak bisa. Seorang ahli pidato, pagi harinya stroke, jangankan dia berbicara, mengucapkan kata-kata saja dia tidak bisa. Jadi itu menunjukkan bahwa apa yang kita bisa, apa kita yang mampu, apa yang kita mampu, semata-mata karena perkenan Allah, tidak karena apa. Nah, dengan menyadari akan kondisi seperti itu, lalu kita menggerakkan badan kita dengan gerakan ruku,
ingin berserah diri kepada Allah sepenuhnya, tidak ada lain kita dengan keyakinan seperti itu, dengan kesadaran seperti itu, tidak ada lain bahwa kita ingin berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Tidak ada lain. Nah, ketika kita ingin berserah diri sepenuhnya, maka tuntunan Allah kepada kita bahwa yang namanya berserah diri itu adalah dengan apa? Dengan melaksanakan perintahnya. Kita ucapan takbir Allahu Akbar sebagai bentuk kita mengakbarkan Allah itu dengan cara apa? Dengan cara kita melaksanakan perintahnya. Maka saat itu juga kita ucapkan bacaan ruku. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maka terasa nampak dalam diri kita bahwa kita ingin sepenuhnya dalam kehidupan kita dalam keadaan tasbih. Saat ia ucapan subhanaka Allahumma Rabbana, ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, Allahumma Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, itu artinya menunjukkan dia ingin dalam kehidupannya sepenuhnya dalam keadaan tasbih, berada pada tuntunan Allah, selaras dengan tuntunan Allah, selaras dengan nilai-nilai kesucian Allah. Nah, nilai-nilai kesucian Allah itu apa? Tuntunan Allah, perintah Allah, itulah nilai-nilai kesucian Allah. Maka ketika ia ucapan subhanaka Allahumma Rabbana, ia ingin sepenuhnya berada pada tuntunan Allah itu. Wa bihamdika, dan dengan memuji Engkau, ia ingin membersihkan diri, bukan saja fisiknya, tapi juga hatinya. Jangan ada dalam hati keinginan mengharapkan pujian. Karena ketika dalam hati mengharapkan pujian, artinya hatinya belum bersih. Karena pujian itu adalah milik Allah. Maka ia ucapkan wa bihamdika. Dan terakhir, ujung dari rukuknya itu, ia ucapkan Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Sekiranya masih ada di dalam kehidupan ini perbuatan yang keluar dari nilai-nilai kesucian. Apakah itu perbuatan dosa, maksiat, durhaka kepada Allah, atau ia masih mengharapkan pujian, padahal pujian itu mutlak milik Allah. Maka ia mohon ampun kepada Allah dengan ucapan Allahumma firli. Bapak Ibu hadirin, kalaupun dia tidak membaca bacaan seperti ini, ia ucapkan subhana rabbiyal azim, maha suci Engkau ya Allah yang maha agung, maka makna yang terasa juga akan sama. Karena ketika ia ucapan maha suci Engkau ya Allah yang maha agung, ia ingin benar-benar berada pada nilai-nilai kesucian itu lahir batin. Bukan saja lahir dia sesuai dengan tuntunan Allah, tapi batin juga bersih, tidak ada keinginan mengharapkan pujian. Maka ujung dari subhana rabbiyal azim adalah permohonan ampun. Karena dia menyadari bahwa dalam hidupnya masih ada dosa, masih ada maksiat, masih ada durhaka, masih ada keinginan mengharapkan pujian. Maka ujung dari subhana rabbiyal azim sudah pasti dia akan meminta ampun kepada Allah, Allahumma gfirli. Hanya saja kalau yang tadi bacaannya diucapkan semuanya, kalau yang kedua subhana rabbiyal azim itu tidak diucapkan bacaannya, tapi maknanya sama. Begitu pula ketika ia ucapan subhana rabbiyal a'la ketika dia sujud. Ya, seperti itu yang terasa dalam hati saat ia ucapkan takbir lalu dia ruku. Bapak Ibu hadirin, sesuatu yang akan terasa luar biasa dalam hati saat setelah kita ruku lalu kita berdiri i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa yang memujinya. Rabbana walakal hamdu, ya Rabb, laka kepunyaan Engkau, milik Engkau alhamdu pujian. Artinya
ia menyerahkan pujian itu adalah benar-benar milik Allah. Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Bisa pakai wa atau langsung lakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Hamdan katsiran, pujian yang banyak. Pujian yang besar. Yang tidak terbatas besarnya atau banyaknya. Nah, apa yang sesuatu yang terjadi apa dalam hati ketika kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran, maka yang terasa dalam hati ketika kita serahkan pujian itu sepenuhnya milik Allah, thayyiban, kita merasakan inilah kebaikan, inilah hakikat kebaikan, mubarakan, dan inilah kebarokahan. Jadi betul-betul terasa dalam hati saat kita melepaskan diri dari keinginan mengharapkan pujian, inilah kebaikan kita hakikatnya, thayyiban mubarakan. Inilah kebarokahan yang akan kita dapatkan. Juga sama ketika ia ucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mi'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ketika ia ucapkan bahwa Rabbana walakal hamdu, ya Rabb, bagi engkaulah segala puji. Pujian milik Allah itu mil'us samawati, sepenuh langit, wa mil'ul ardi, dan sepenuh bumi. Jadi sepenuh langit dan bumi ini dipenuhi dengan pujian kepada Allah. Dan yang lebih luar biasa lagi, sepenuh apa yang engkau kehendaki. Ini kan sesuatu pernyataan yang luar biasa. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mi'u ma syi'ta. Sepenuh apa yang engkau kehendaki. Jadi kalau Allah menghendaki 10 kali langit dan bumi, ya itulah. Allah menghendaki 100 kali langit dan bumi, ya itulah pujian milik Allah. Allah menghendaki 1.000.000 kali langit dan bumi, nah itulah pujian adalah milik Allah. Artinya pujian milik Allah itu tak terbatas. Jadi tidak ada ruang sedikit pun pujian itu milik makhluk. Pujian itu milik manusia. Maka Rasul pun mengingatkan, ketika seseorang itu mengharapkan pujian, maka itulah riya. Dan akibat dari riya akan membakar amalan seperti api membakar kayu. Jadi artinya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam kita beribadah, kita melakukan perbuatan baik semata-mata karena mengharap nilai dari Allah, bukan mengharap pujian dari manusia. Tapi mengharapkan nilai, mengharapkan punten, mengharapkan pahala dari Allah saja, dari apa yang kita kerjakan. Dan luar biasa juga perasaan yang menggelagak tadi saat kita melepaskan keinginan mengharapkan pujian, lalu kita merasakan inilah kebaikan dan kebarokahan. Maka pada saat itu dia mengucapkan kembali takbir. Artinya bahwa dia ingin sepenuhnya dalam keadaan takbir dalam hidupnya. Dan saat ia ucapan takbir, lalu ia melakukan gerakan sujud, betul-betul menunjukkan bahwa dia tidak mengharapkan apa-apa dalam hidup. Dari mulai berdiri dalam keadaan dia melepaskan keinginan mengharapkan pujian tadi, karena itu adalah milik Allah milik Allah seutuhnya. Lalu ia sujud, Allahu Akbar, itu artinya kita tidak mengharapkan apa-apa lagi dalam hidup kita. Tapi yang kita harapkan dalam hidup kita, kecuali kita mengharapkan kita dalam keadaan sujud, tidak ada lagi, ya Allah. Getaran apa, gejolak apa yang terjadi pada hati kita pada saat dari kita berdiri, langsung kita merasakan betapa kita tidak mengharapkan apa-apa. Bahkan hatta itu pujian yang kita harapkan dalam hidup kita, yang akan memberikan nilai untuk hidup kita, adalah sejauh mana kita sujud kepada Allah. Dengan ketika kita sujud, kita
mengucapkan doa sujud subhana rabbiyal a'la, yang ingin sepenuhnya dalam keadaan berada pada nilai-nilai kesuciannya, kita ingin berada pada nilai-nilai kesucian Allah, atau ia ucapan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Jadi memang saat kita sholat seperti itu, orang lain tidak melihat kita apa. Orang lain melihat kita biasa saja sholat itu. Tapi yang terjadi dalam hati kita itu gejolak yang luar biasa, gemuruh hati yang luar biasa. Jadi pada saat-saat tertentu, dalam keadaan hati tidak bisa menahan perasaan itu, maka tanpa terasa pada saat sujud itu kita mencucurkan air mata. Jadi apa yang dikatakan kharu sujadan wa bukia, tersungkur sujud dan menangis, itu akan terasa di saat-saat tertentu, tidak setiap saat. Karena itu adalah gambaran simbolik sebetulnya. Kharu sujadan wa bukia, tersungkur sujud dan menangis, itu adalah gambaran simbolik. Tapi itu juga akan terasa di saat-saat tertentu. Saat kita dari berdiri kemudian sujud, terasa akan ketidakberdayaan kita. Dengan gejolak tadi yang terasa begitu bergemuruhnya dalam hati kita, dan hati pun tidak kuat, maka mata kita pun tidak terasa akan mencucurkan air mata. Nah itu semuanya itu tidak lain dalam tidak terasa, sebetulnya itu menggoreskan dalam hati. Itu adalah suatu hal yang akan membentuk hati kita. Nah, setelah kita sujud, lalu kita duduk di antara dua sujud dengan mengucapkan doa. Dengan perasaan seperti tadi, dengan gemuruh hati seperti tadi, dengan gejolak hati seperti tadi, maka dia berdoa, Allahumma gfirli, ya Allah ampunil aku. Maka tentu saja ucapan Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli, kalau ia ucapan Rabbi gfirli, itu memberikan goresan hati yang demikian kuat. Kenapa? Karena dia ingin minta ampun kepada Allah, sekaligus ia meminta maaf. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Jadi kalau baca yang lain, wa'fu anni, ya Allah maafkanlah aku. Jadi sama, ya. Wa'fu anni itu ya Allah maafkan aku. Dari Allahumma gfirli ditekankan lagi wa'fu anni. Allahumma gfirli warhamni, ya Allah kasihlah aku. Dia mohon kepada Allah agar dia dikasihi oleh Allah. Dan sekaligus ketika ia ucapan warhamni, ingin dikasihi oleh Allah, sekaligus warfa'ni, diangkat derajat. Karena orang yang dikasihi oleh Allah itu hakikatnya diangkat derajatnya oleh Allah. Warhamni wajiburni, ya Allah cukupkanlah aku. Sekaligus ketika kita ucapan wajiburni, sebetulnya kita juga memohon wa'afini, ya Allah berikanlah kesehatan kepadaku, dicukupkan dalam bentuk sehat, sehingga kita bisa leluasa di dalam ibadah. Wahdini, ya Allah berilah aku petunjuk. Wardukni, berilah aku rizki. Rizki untuk memperlancar ibadah kita kepada Allah. Bukan tujuan kita mengharapkan rizki kita berlimpah rizki, tapi kita ingin di dalam ibadah kita ada kelancaran, sehingga kita memohon, ya Allah berikanlah rizki padaku. Jadi dia ucapan Allahumma gfirli warhamni wajibuni wahdini wadukni. Atau dia juga bisa mengucapkan Rabbi gfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Jadi sama saja maknanya, mana yang mau diambil. Tapi yang paling penting
Ucapan yang diucapkan itu sepenuh dengan permohonan, sepenuh hati. Ungkapan perasaannya adalah ungkapan perasaan permohonan. Jadi apa artinya ia ucapkan itu semua? Apakah dia ucapan yang pertama atau yang kedua, tapi tidak ada ungkapan perasaannya. Jadi ia ucapan dengan sepenuh ungkapan perasaan bahwa dia betul-betul memohon, ya Allah ampuni aku, kasihlah aku, cukupkan aku, dengan sepenuh permohonan. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, dari dari sholat, satu segmen sholat, dari mulai ruku, takbir, ruku, berdiri, tidak, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, itu saja sudah memberikan suatu pengaruh dalam hati. Apalagi kalau itu dirasakan dari mulai takbir. Jadi betul-betul sholat yang kita lakukan bukan hanya tidak sekedar ucapan, tapi ada sesuatu perasaan dalam hati, dan itu akan membentuk hati kita. Sehingga seseorang yang sudah terbentuk hatinya dari sholat yang seperti ini, kehidupan sehari-harinya adalah gambarannya seperti ruku dan sujud, rukaan sujadan, atau juga istilah yang lain min asari sujud. Langkahnya, perbuatannya, perilakunya, akhlaknya seperti orang yang bekas sujud. Itu karena apa? Karena hatinya sudah terbentuk dengan sholat. Itu barangkali yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Sholat yang kita lakukan mudah-mudahan semakin baik, memberikan makna, memberikan pengaruh dalam hati kita, membentuk hati kita. Barakallahu li wa lakum, nasrun minallahi wa fatun qarib, basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.